Please, no sir! Oh no! Syirik bagi orang-orang yang mengamalkan sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah, apalagi lafadznya menunjukkan bahwasanya di sana itu kesyirikan, apalagi isinya, apalagi maknanya. Sudah semuanya banyak unsur kesyirikan di dalamnya. Bagi siapa saja yang meyakini bahwasanya sholawat nariyah ini atau sholawat tafrijiyah ini membawa kebaikan kepada kita, gak ada kebaikan di dalamnya. Apalagi itu ada unsur bid'ah. Gak ada Rasulullah mengajarkan secara langsung tentang sholawat ini. Gak diajarkan langsung, makanya bid'ah. Makanya dari sekarang gak usah mengamalkan sholawat nariyah. Teman-teman semua, pernyataan di depan tadi itu, saya ulangi lagi, pernyataan di depan tadi itu bukan dari saya pribadi, teman-teman. Bukan. Pernyataan di depan tadi itu sering diocehkan, sering dinaungkan, sering diomongkan oleh orang-orang Wahabi atau Salafi yang ada di Indonesia. Mereka sering mensyirik-syirikan, mereka sering mengatakan orang yang Ahlussunnah wal Jamaah itu sesat, bahkan bid'ah. Bid'ah bagaimana? Padahal sholawat nariyah ini dikarang oleh orang-orang atau ulama-ulama yang lurus seperti itu. Kok bisa disyirikkan? Kok bisa dibid'ahkan seperti itu? Mulai sekarang, kalau ada orang-orang Wahabi atau Salafi yang mengatakan demikian, jangan kita ikuti. Mari kita tinggalkan. Yang bagi yang mengamalkan sholawat nariyah, terus amalkan. Jangan sampai kita mengatakan ini sesat, ini syirik, ini bid'ah. Jangan kita ikuti orang-orang seperti ini atau golongan-golongan, aliran-aliran atau sekte-sekte yang semacam ini. Teruskan, amalkan sholawat nariyah. Terima kasih. Teman-teman semua, di sini saya ingin memberikan wawasan untuk cara mengetahui ciri-ciri masjid dari kalangan orang-orang Wahabi. Masjid dari orang-orang Wahabi ini, mereka anti tilawah, mereka anti sholawat, mereka anti pujian-pujian seperti sholawat tarhim ataupun lainnya. Karena kenapa? Karena itu semua mereka anggap sebagai bid'ah. Yang kedua, bahwa orang-orang Wahabi itu menganggap bahwasanya lurusnya saf itu harus menempelkan kaki. Karena kalau kaki tidak ditempelkan dengan jamaah yang lain, itu katanya sholatnya tidak sempurna. Yang ketiga, di masjidnya orang-orang Wahabi itu tidak ada semacam tasbih buat berzikir untuk wiridan, itu tidak ada. Karena menurut mereka adanya tasbih itu apa? Tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Mereka menganggap bahwasanya adanya tasbih itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang keempat, Wahabi itu mengharamkan adanya kunut di dalam sholat subuh. Yang kelima, masjid Wahabi itu di dalamnya tidak ada tulisan-tulisan seperti kaligrafi. Karena mereka itu menganggap bahwasanya tulisan-tulisan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi dan mereka menganggap itu adalah bid'ah yang mungkar. Nomor 6, di dalam masjid orang-orang Wahabi itu ketika selesai sholat mereka anti dengan bersalam-salaman. Karena mereka menganggap bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Yang nomor 7, di masjid orang-orang Wahabi itu tidak ada zikir bersama dan tidak ada doa bersama. Ya sama, mereka menganggap bid'ah. Yang ke-8, masjidnya orang-orang Wahabi itu tidak ada namanya beduk. Beduk itu semacam alat yang besar itu untuk memanggil orang sholat. Sebelum orang sholat itu kan biasanya dipukul duk 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 duk. Nah itu di masjidnya orang Wahabi tidak ada. Nomor 9, di masjidnya orang-orang Wahabi itu di dekat mimbar. Nah di dekat mimbar samping pengimaman itu tidak ada tongkat yang dipegang oleh Bilal untuk diberikan kepada sang khotib ketika Jumat, itu tidak ada. Yang ke-10, biasanya masjid dari orang-orang Wahabi ini
nama masjidnya itu menggunakan nama-nama sahabat. Nah, itu bisa dipastikan seperti itu. Mungkin itu teman-teman pengetahuan atau wawasan cara mengetahui masjid-masjid dari kalangan orang-orang Wahabi. Terima kasih. Teman-teman, saya di sini ingin memberikan tips bagaimana cara mengetahui dan cara mengenal pondok pesantren Wahabi. Umumnya pesantren Wahabi ini gak mau dirinya diklaim atau disebut sebagai Wahabi. Maunya mereka itu, saya ini pesantren Salafi. Nah, seperti itu. Ajaran pondok pesantren Wahabi atau yang kita sebut Salafi ini berasal dari Arab sana. Yang diidentikan sistemnya itu mengambil dari ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, seperti itu. Yang ada di Indonesia, mereka sering gaduh. Nah, seperti itu. Ini bagaimana cara mengenalnya? Yang pertama, pondok pesantrennya di sana itu tidak diajarkan tentang tauhid, tentang keasy'arian, tentang keaswajaan. Gak ada tasawuf di sana, gak ada maulid nabi, gak ada sholat nabi, gak ada tentang praktek ziarah kubur, gak ada tahlil. Nah, itu bisa seperti itu. Terus bagaimana cara mengetahui lagi? Kalau kita datang ke pesantrennya, apabila ada masjid, nah di sana itu ada mimbar, tidak ada tongkat untuk khutbah, lah itu bisa jadi teman-teman ya. Nah, bisa jadi itu pondok pesantren Wahabi. Terus gak ada beduk untuk sebelum adzan untuk mukul-mukul, nah itu gak ada. Terus apa lagi ya? Nah, di sana itu mereka itu diajarkan tentang keradikalan, kaku dalam agama. Sering koar-koar lah, merasa dirinya itu paling sunnah, paling bisa mengikuti jejak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka itu sering buat olah seperti itu. Terus selanjutnya mereka itu pandai dalam berbahasa Arab, tapi kurang dalam memahami kitab kuning. Nah, seperti itu. Terus lagi itu mereka sering mengubah-ubah, mengobok-obok isi dari kitab kuning itu yang tidak sependapat dengan mereka. Nah, seperti itu. Apalagi ya, di pondok pesantrennya mereka itu santri-santrinya itu bukan nggak ada. Bisa ya, ini bisa jadi nggak ada yang pakai sarung. Mereka pakai jubah, gamis ataupun celana, dan itu pun cingkrang. Nah, seperti itu. Apalagi ya teman-teman ya, pondok pesantren Wahabi yang kita kenali agar kita tahu. Nah, seperti itu. Di sana itu diajarkan tentang, ada lagi, mereka itu tidak bermadhab. Nah, mereka itu tidak bermadhab. Sudah, mungkin itu tips cara mengenal atau mengetahui pondok pesantren Wahabi atau Salafi. Nanti ada video lanjutan, nanti saya utarakan selanjutnya. Monggo kalian komen.